ini adalah kematian yang janggal, ya, kematian yang tidak seperti normalnya manusia bunuh diri. Keluarga diplomat Kemlu Arya Daru mengungkap kejanggalan kematian Arya, salah satunya amplop misterius yang diterima keluarga 1 hari setelah almarhum dimakamkan, yang tentunya sudah diserahkan ke polisi. Kita akan membahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat siang Prof. Jamin, ada Bella di studio. Ya, selamat siang Mbak Bella, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Prof. Prof, ini keluarga menemukan dan melaporkan sejumlah kejanggalan terkait kematian Arya Daru. Dari amplop misterius yang tadi sudah dibahas dan juga ada WA dan media sosial Arya yang tiba-tiba aktif kembali. Padahal informasinya adalah ponselnya dinyatakan hilang. Apakah ini jadi cukup kuat untuk polisi kembali meneruskan penyelidikan ini? Ya, tentu karena ini baru dalam tahap penyelidikan, maka semua alat bukti dan semua barang bukti yang terkait ada indikasi yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti adanya suatu peristiwa pidana, ini harus diterima sama penyelidik. Dan penyelidik belum menetapkan ini sebagai pemberhentian penyelidikan karena tidak ada SK, ya, SK pemberhentian penyelidikan tidak ada. Sehingga selayaknya saya kira para penasihat hukum daripada korban juga ini bisa langsung mendatangi tim penyelidik untuk menyerahkan. Tadi sudah sekilas ya kita cuplikan tadi, didampingi Kompolnas sudah menyerahkan amplop yang berisi terkait dengan indikasi bahwasannya ada orang tertentu dan orang itu harusnya dipanggil siapa, di mana, kapan. Nah, itu saksi-saksinya. Dan juga terkait dengan WA, saya kira dengan teknologi yang kita miliki pada saat ini tidak cukup sulit ya bagi penyelidik untuk bisa meminta bantuan daripada tim forensik digital menelusuri dari mana handphone itu, kapan ada, dan bagaimana keberadaan handphone. Saya kira tidak sulit. Sehingga tadi disampaikan ada pihak lain yang menemukan atau mengaktifkan, tinggal kita telusuri dan kita jadikan saksi. Nah, jadi ada keterbukaan dan transparansi terkait kasus ini, tidak menjadi kasus yang penasaran bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Saya sangat setuju tadi ya yang disampaikan oleh keluarga dan juga pengacara. Ini adalah kematian yang janggal, ya, kematian yang tidak seperti normalnya manusia bunuh diri, sehingga upaya terhadap penyelesaian kasus ini juga tidak begitu jangan terlalu cepat. Jadi harus didasarkan kepada bukti yang valid, kita setuju, tetapi juga menerima masukan-masukan untuk membuktikan kebenaran apakah benar ini tidak ada unsur pidana karena dia menyelesaikan, tidak ada pihak lain yang terlibat atas kematiannya, atau memang ada pihak lain yang terlibat atas kematian tapi dilakukan oleh profesional yang sangat rapi, sangat bagus, sehingga sulit bagi penyelidik untuk bisa menemukannya. Begitu Mbak Bella. Prof. Jamin, sebelumnya polisi mengatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam meninggalnya Arya Daru. Tapi kemudian polisi juga tidak mengatakan bahwa penyelidikan belum ditutup. Apakah memang sebenarnya polisi juga sudah menduga-duga ada kemungkinan pihak-pihak lain yang profesional yang terlibat dalam kematian Arya Daru? Ya, kalau dalam konteks kematian seseorang yang tidak wajar, yang sulit untuk pembuktiannya apakah memang karena bunuh diri atau karena dilakukan oleh pihak lain, maka sudah sepantasnya memang penyelidik tidak cepat-cepat untuk menutup kasus ini, begitu. Karena kemungkinan besarnya ada pihak lain juga yang belum terdeteksi, belum bisa ditelusuri, sehingga saya kira untuk membuka kasus ini lebih lanjut sekarang terbuka lebar kemungkinan asalkan keluarga dan penasihat hukum bisa membantu. Saya sudah sampaikan kalau kita di negara-negara seperti Amerika Serikat, mereka bisa melakukan sewa atau membayar penyidik private investigator. Nah, private investigator ini terkadang bisa lebih canggih daripada penyidik aslinya, sehingga dia bisa membantu untuk menemukan siapa
pembunuhnya kalau memang itu ada pihak lain yang terlibat begitu. Jadi dan harus diterima oleh penyidik state ya untuk itu. Jadi saya juga Indonesia saya kira ada beberapa private investigator yang saya kira bisa digunakan untuk menemukan keberadaan kalau benar ini adalah ada pihak lain yang terlibat begitu Mbak Bella. Prof Jamin, ini keluarga juga minta gelar rekonstruksi dan otopsi ulang. Apakah hal ini perlu dilakukan, Prof? Kita yang bernegara ini harus mengakomodir saya kira ya semua apa yang diharapkan bisa membuktikan adanya suatu perbuatan. Tetapi tata cara mengakomodir permohonan tersebut tentu kembali lagi atas kewenangan dari pihak berwajib, aparat penegak hukum. Dengan berbagai pertimbangan tentunya yang ada pada mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau hal itu merupakan suatu hal yang mendesak dan dapat membuktikan adanya bukti yang cukup keterlibatan pihak lain, tidak ada salahnya untuk diakomodir begitu. Karena instrumen pemerintah juga cukup untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana pertimbangan pimpinan dalam hal ini, pimpinan dalam proses penyelidikan ini memandang ini apakah bisa dilakukan atau tidak. Saya khawatir juga mereka berpikir mengenai anggaran, ya, personil. Nah, itu yang menjadi dasar pertimbangan saya kira yang bisa menjadi dasar dikabulkan atau tidak. Tapi menurut saya kalau memang sudah cukup valid keberadaan kemungkinannya bisa dilakukan otopsi yang bisa membuktikan ada pihak lain yang terlibat dan apa yang sudah dilakukan kurang cukup ya, kemarin yang sudah dilakukan terhadap korban kurang cukup, maka yang belum itulah yang menjadi dasar permohonan kiranya. Tapi kalau yang sudah dilakukan saya kira kemungkinan besar untuk bisa diulang lagi kecil kemungkinan begitu Mbak Bella. Prof Jamin, dari sejumlah fakta yang sudah ditemukan polisi, apa saja yang perlu diinventarisasi? Tentu kecurigaan tadi penasihat hukum kita patut hampir sama lah ya. Tidak ada kemungkinan orang menghabisi nyawanya dengan cara melakukan memplastiki dirinya dan lalu seperti itu. Kemungkinannya ada pihak lain, tapi tadi dikatakan pihak-pihak yang profesional sehingga sidik jari dan jejaknya sulit untuk bisa ditemukan. Nah, hal inilah yang tentu lebih lanjut didalami ya terkait dengan video juga dan keterlibatan istrinya tentu ya. Apakah benar, apakah ada komunikasi dengan pihak lain terhadap istrinya, bukan hanya kepada korban yang bisa mengarah ada indikasinya korban melakukan tindak pidana itu atau ada pihak lain yang melakukan tindak pidana itu. Saya kira segala hal yang terkait yang sangat bisa dimungkinkan untuk mencari dan menjelas kasus ini bisa dilakukan Mbak Bella begitu. Termasuk juga mencari informasi atau keterangan tambahan dari dua saksi yang katanya terakhir bersama dengan Arya Daru? Ya tentu, itu sangat, kalau belum pernah diperiksa harus diperiksa lagi, termasuk istrinya dan teman-teman istrinya yang pernah berkomunikasi dengan istrinya, itu juga harus diperiksa begitu. Baik, terima kasih atas obrolan di siang hari ini, Prof Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bella.